Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wais Heroati. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai kapasitor, di mana materi kapasitor ini terdapat pada mata kuliah Fisika 2. Kemudian materi yang akan kita bahas antara lain mengenai konduktor dan isolator. Kemudian nanti ada materi mengenai ekuipotensial. Lalu ada juga materi mengenai kapasitor dan kapasitansi, di mana melingkupi nanti ada kapasitor keping sejajar, kemudian kapasitor bola, dan ada kapasitor bumi. Yuk langsung saja. Yang pertama, mengenai konduktor dan isolator. Di sini bisa kita bilang jika konduktor itu terdiri dari muatan-muatan yang bergerak bebas, di mana dalam konduktor itu ikatan antara elektron dan atomnya sangat lemah. Sebagai contoh misalnya logam begitu. Nah, kemudian ada isolator, di mana isolator itu terdiri dari muatan listrik yang tidak bergerak. Kemudian ikatan antara elektron dan atomnya sangat kuat. Contoh dari isolator yaitu misalnya plastik, kertas, dan kayu. Kemudian selanjutnya di sini konduktor. Konduktor netral di sini mempunyai muatan yang bebas, di mana medan listrik E dalam konduktor harus bernilai 0. Kemudian di sini konduktor adalah objek ekuipotensial. Nah, ekuipotensial itu apa? Silakan diperhatikan di sini. Ekuipotensial adalah suatu wilayah di mana titik-titik yang berada di dalamnya itu memiliki nilai potensial yang sama. Itu pengertian dari ekuipotensial. Nah, selanjutnya di sini ada grafik atau kurva dari ekuipotensial. Silakan diperhatikan gambar berikut di mana semua titik pada kurva memiliki nilai potensial listrik yang sama. Di sini disimbolkan dengan V. Ingat ya, V di sini bukan volume, tapi potensial listrik. Satuannya adalah volt. Kemudian di sini setiap kurva diwakili V, X, Y, besarnya konstan. Kemudian kurva terluar memiliki potensial yang sama. Kemudian di sini ada C1, ada kurva kedua ada C2 dan kurva ketiga di sini digambarkan dengan C3. Selanjutnya kita bahas mengenai arah medan listrik E, di mana E ini memiliki arah tegak lurus terhadap semua permukaan ekuipotensial. Nah, di sini berarti digambarkan ada kondisi di mana di sini E-nya adalah E yang konsisten atau konstan. Kemudian di sini E pada titik pusat bola. Kemudian di sini ada dipol listrik atau electric dipole. Selanjutnya di sini ada properties of equipotential atau sifat-sifat begitu ya, atau hal-hal yang ada pada ekuipotensial yang harus kita ketahui, di mana arah medan listrik E adalah dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Kemudian di sini garis medan listrik E itu adalah tegak lurus terhadap ekuipotensial ya. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian di sini tidak mempunyai komponen sepanjang ekuipotensial. Kemudian di sini tidak terdapat usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan sepanjang garis ekuipotensialnya. Nah, selanjutnya di sini ada konduktor dalam keseimbangan.
Dimana silahkan diperhatikan gambarnya. Jika potensial listrik A sama dengan B di sini, kemudian konduktor adalah terdapat pada objek ekuipotensialnya. Maka di sini E atau medan listrik dalam konduktor itu bernilai 0. Kemudian muatan total dalam konduktor itu bernilai 0. Kemudian yang ketiga, arah E adalah tegak lurus terhadap permukaan. Yang keempat, kelebihan muatan pada permukaan itu dapat dihitung E sama dengan sigma per epsilon 0, di mana sigma di sini adalah rapat muatan dan epsilon 0 itu permitivitas udara, di mana permitivitas udara besarnya itu sudah ada ketetapannya. 8,85 kali 10 pangkat min 12. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kapasitor dan kapasitans. Bisa dibilang kapasitas kapasitor gitu, atau kapasitansi begitu. Apa itu? Jadi kapasitor dan kapasitas kapasitor. Di sini kapasitor adalah dua konduktor yang terisolasi dengan muatan yang sama besarnya, yakni Q. Nah, di sini Q besarnya sama, hanya berlawanan, yang satu positif, yang satu negatif. Karena terdapat perbedaan tersebut, maka di sini terdapat beda potensial antara keduanya, di mana beda potensial ini berarti disimbolkan dengan delta V. Dan rumusnya adalah C di sini itu kapasitas kapasitor ya, atau bisa juga kita bilang kapasitansi, atau mungkin apa tadi yang di depan, atau bisa dibilang juga kapasitansi, begitu disimbolkan dengan C. Jadi nanti silahkan diperhatikan, C ada simbol dari kapasitas kapasitor atau kapasitansi. Satuannya adalah kolom per volt. Jadi nanti Q itu muatan kan satuannya C ya, tapi C untuk satuan Q adalah kolom. Nah, di sini terdapat rumus C sama dengan Q per delta V. Nah, di sini berarti C itu kolom per volt, atau bisa kita bilang disebutnya dengan farad begitu. Jadi nanti silahkan diperhatikan C apakah itu sebuah simbol atau simbol kapasitas kapasitor, atau C itu kolom ya. Jadi jangan sampai keliru di situ. Nah, selanjutnya untuk perhitungan kapasitas kapasitor itu yang pertama akan kita bahas mengenai kapasitor keping sejajar. Nah, kapasitor keping sejajar, silakan di sini diperhatikan. Berarti kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua keping atau dua plat di sini, yang posisinya sejajar, di mana masing-masing plat tersebut itu mempunyai luas penampang disimbolkan dengan A yang sama besar. Nah, kemudian kedua plat tersebut terpisah oleh jarak tertentu, di mana disimbolkan di sini jaraknya adalah D. Di mana Q itu didapat dari sigma dikalikan dengan A, luas penampangnya. Di mana jika bagian atas bermuatan positif dan yang di bawah bermuatan negatif. Di sini maka terdapat medan listrik dan beda potensial listrik. Ya kan, karena kan di sini terdapat aliran dari sisi positif ke sisi negatif. Nah, kemudian karena terdapat seperti itu, berarti berapa dong E-nya? Bagaimana kita menghitung E-nya?
Nah, untuk menghitung E-nya di sini silahkan diperhatikan. Jadi, untuk menghitung E itu kita masih menggunakan prinsip hukum Gauss di materi sebelumnya. Di mana di sini permukaan Gauss kita pilih nih. Kita misalkan di sini berarti bentuk pillow box ya. Di sini Gaussian surface-nya pillow box. Kemudian rumusnya yang kemarin adalah rumus dari persamaan Gaussiannya adalah integral rangkap 2 dari S Gaussian permukaan Gaussiannya dari E dikalikan dA seakan sama dengan Q in per epsilon 0, dimana berarti di sini untuk posisi Gaussian yang ini kan kita pakainya berarti E dikalikan A, dimana A-nya itu permukaan Gaussiannya. Kemudian di sini pada slide sebelumnya tadi Q bisa kita cari dengan sigma dikalikan dengan A. Jadi di sini sigma dikalikan dengan A per epsilon 0. Nah, berarti nanti tinggal kita mix and match untuk menentukan E-nya itu sendiri. Di sini didapat E sama dengan sigma per epsilon 0 sama dengan juga bisa Q per A epsilonnya. Perlu diperhatikan, kita hanya mempertimbangkan satu plat saja ya di sini, satu plat atau satu keping saja. Lalu bagaimana untuk plat atau keping yang lainnya? Nah, di sini ada alternatif perhitungan lain. Alternatif perhitungan lain di sini tadi sudah dijelaskan, ada dua plat disimbolkan dengan yang atas positif, yang bawah negatif. Kemudian untuk gerak untuk E-nya berarti itu kan kalau yang positif arahnya keluar, kalau yang negatif arahnya masuk. Kemudian V-nya itu bergerak dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Kemudian di sini E sama dengan negatif sigma per 2 epsilon 0. Kemudian di sini E-nya sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Di sini ada juga itu untuk yang atas. Untuk yang bawah E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Untuk selanjutnya E sama dengan negatif sigma per 2 epsilon 0. Maka di sini E adalah hasil penjumlahan dari E pada kedua plat. Kemudian di sini berarti didapat sigma per 2 epsilon 0 plus sigma per 2 epsilon 0 kan sama saja berarti 2 sigma per 2 epsilon 0. Duanya bisa disederhanakan, maka mendapat sigma per epsilon 0. Nah, di sini sama dengan Q per A dikalikan dengan epsilon 0-nya. Begitu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai untuk besar kapasitornya, atau tadi untuk menghitung kapasitas kapasitornya, atau kita bisa bilang kapasitansinya untuk bentuk keping sejajar, dua keping sejajar. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi ya, untuk C di sini adalah simbol kapasitas kapasitor. Jadi dengan satuan farad atau C per V. Kemudian di sini berarti arahnya sama seperti yang tadi. Ini A-nya, kemudian jaraknya adalah D. Ini muatan positif, muatan negatif, di mana jika ada ada muatan positif dan ada muatan negatif, itu ada alurnya untuk potensialnya bergerak dari yang positif ke negatif. Maka di sini delta V sama dengan negatif integral bawah atas dari E dikalikan dengan ds. Di sini sama dengan ED. Nah, ini di sini di sini untuk di slide sebelumnya kan sudah dijelaskan E-nya bisa dihitung dengan Q per A epsilon 0. Jadi di sini E-nya bisa diganti Q per A epsilon 0. Nah, kemudian rumusnya kalau misal nih mau dimasukkan ke rumus ya, ini kan berarti nanti didapat delta V-nya sama dengan Q per A epsilon 0 dikalikan dengan D. Sedangkan untuk rumus pada umumnya itu kan C sama dengan Q per delta V.
Nah, berarti di sini V-nya bisa kita ganti dengan Q per A epsilon 0 dikalikan dengan D. Nah, kemudian kan ada penyebut dalam bentuk pecahan, berarti bisa dilakukan perkalian dan dibalik begitu. Dimana nanti dapat disederhanakan Q-nya bisa dicoret dengan yang di sini karena yang ini kan nanti dibalik. Jadi A Q per D, Q-nya dari sini, D-nya dari yang ini, itu dikali dengan A epsilon 0 per Q. Nah, kemudian Q-nya bisa kita sederhanakan, kita coret, maka didapat epsilon 0 kali A per D. Di mana C berarti di sini untuk keping sejajar itu tergantung pada vektor A dan vektor D, begitu. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya itu kapasitor keping sejajar memiliki luas A sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Dengan jarak kepingnya itu adalah 1 mm. Ya kan? Kemudian yang ditanya adalah hitung kapasitansinya. Terus bagaimana dong? Berarti tinggal kita pakai C sama dengan epsilon 0 kali A per D, di mana epsilon 0 itu sebuah ketetapan ya, 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, kemudian A-nya jangan lupa kita ganti. A-nya sudah dalam bentuk meter ya. Yang harus kita ganti adalah jaraknya. Jaraknya masih dalam satuan milimeter. Jadi harus kita jadikan meter terlebih dahulu. Setelah dihitung, ketemu 1,77 kali 10 pangkat negatif 12 farad. Atau bisa kita convert ke 1,77 picofarad, di mana 1 picofarad adalah 10 pangkat negatif 12 farad. Nah, kemudian mungkin nanti bisa dicoba untuk latihannya itu kasusnya hampir sama seperti contoh, hanya nanti untuk jaraknya itu diganti dengan 3 mm. Coba, mungkin bisa dihitung. Nanti kalau jawabannya betul, harusnya jawabannya adalah 0,590 picofarad. Begitu. Kemudian setelah keping sejajar, mari kita bahas mengenai kapasitor bola. Nah, untuk kapasitor bola di sini, misal diketahui sebuah bola besar jari-jarinya itu jadi ada bola di mana ada 2 bola di sini, yang kecil jari-jarinya A, yang besar jari-jarinya B, di mana untuk yang jari-jari bola besar itu jari-jarinya adalah B, memiliki muatannya di sini negatif Q. Kemudian di sini ada jari-jari A, muatannya adalah positif Q. Kemudian yang di sini sepusat ya, pusatnya 1 atau konsentrik. Nah, di sini berapa E-nya? Kalau mau menghitung E, kembali kita menggunakan hukum Gaussian, di mana menurut hukum Gaussian, E itu tidak sama dengan 0 untuk jari-jari yang lebih besar A dan kurang dari B. Maka di sini bisa kita menggunakan rumus E sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 R kuadrat dikalikan dengan vektor R-nya atau R topi. Selanjutnya di sini nah, kapasitor bola. Kita bisa menghitung beda potensialnya antara kedua bola tersebut. Jadi kan tadi memang ada 2 bola ya, di mana bola kecil jari-jarinya A, bola yang besar jari-jarinya B. Nah, kemudian di sini delta V sama dengan negatif integral yang inside outside dalam luar E dikali ds akan sama dengan negatif
jari-jarinya, berarti di sini ada AB, integral AB dari Q dikalikan R topi per 4Pi epsilon 0 R kuadrat dikalikan dengan dr R topi di sini. Berarti sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 1 per B min 1 per A. Kemudian di sini kita bisa menghitung besar C-nya atau kapasitas kapasitornya atau kapasitansinya, di mana rumus basicnya C sama dengan Q per delta V. Berarti sama dengan 4Pi epsilon 0 dibagi dengan A-1 dikurangi B-1. Di sini untuk konduktor bola yang terisolasi dengan jari-jari A, jika diketahui konduktor bola mempunyai jari-jari A, maka kapasitas kapasitornya dapat dicari dengan 4Pi epsilon 0 dikalikan dengan A, begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah capacitance of Earth atau kapasitas kapasitor dari bumi atau kapasitansi bumi. Nah, untuk konduktor bola terisolasi dengan radius A atau jari-jari A, itu kan tadi pakainya C sama dengan 4Pi epsilon 0 dikalikan dengan A. Karena di sini berarti digambarkan bumi itu sebuah konduktor bola terisolasi ya, dimana untuk epsilon 0 yaitu sebuah ketetapan 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Terus kemudian jari-jari bumi itu 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Maka dimasukkan ke rumus C ini, setelah dihitung ketemu C-nya adalah 7 kali 10 pangkat min 4 farad. Atau bisa kita konversi menjadi 0,7 mikrofarad. Nah, di sini jika 1 farad itu besar, sangat besar, kita biasanya convert atau menggunakan picofarad atau nanofarad, di mana 1 picofarad itu 10 pangkat min 12 farad dan nanofarad itu 10 pangkat min 9 farad. Begitu. Sekian untuk materi kapasitor. Semoga bermanfaat. Jika memang nanti ada pertanyaan, silahkan bisa komen atau komen di YouTube atau silahkan tanya ke dosen fisikanya masing-masing. Sekian dari saya. Semoga materinya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.